Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Senjani, NPM 2020020048. Saya dari kampus Timik Handayani Makassar, angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem operasi komputer. Pengertian sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya agar sesuai dengan yang diinginkan. Dalam hal ini, sistem operasi komputer berarti komponen dan metode kerja yang ada dalam komputer. Tujuannya untuk menghubungkan manusia dengan komputer atau perangkat lunak dengan perangkat keras. Struktur dasar sistem komputer. Pengertian struktur komputer didefinisikan sebagai cara dari tiap-tiap komponennya menyusun komputer saling berkaitan. Komponen-komponen disusun dengan alur-alur bus yang mengalirkan data, alat, dan mengendalikan antar komponen tersebut. Suatu sistem komputer terdiri dari 5 unit struktur dasar. Yang pertama, unit masukan input unit. Yang kedua, unit kontrol unit. Yang ketiga, unit logika dan aritmetika, aritmetik dan logical unit atau ALU. Yang keempat, unit memori penyimpanan atau memory stroke unit. Yang kelima, unit keluaran atau output unit. Yang pertama, unit masukan berfungsi untuk menerima masukan, kemudian membacanya dan diteruskan ke memori atau penyimpanan. Dalam hubungan ini dikenal istilah peralatan masukan input device, yaitu alat penerima dan pembaca. Masukan serta media masukan yaitu perantaranya. Berikut beberapa alat contoh unit masukan. Yang pertama keyboard, yang kedua mouse, yang ketiga DVD atau CD atau ROM atau RW. Yang kedua, unit kontrol berfungsi untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian seluruh sistem komputer. Ia berfungsi seperti pengatur rumah tangga komputer, memutuskan urutan operasi untuk seluruh sistem, membangkitkan dan mengendalikan sinyal-sinyal kontrol untuk menyesuaikan operasi-operasi dan arus data dari bus alamat dan bus data, serta mengendalikan dan menafsirkan sinyal-sinyal kontrol pada bus kontrol dari sistem komputer. Jadi, tugas dari kontrol unit adalah: yang pertama, mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Yang kedua, mengambil instruksi-instruksi dari main memory. Yang ketiga, mengambil data dari main memory kalau diperlukan oleh proses. Yang keempat, mengirim instruksi ke aritmetik dan logik unit bila perhitungan aritmetik atau perbandingan logika serta mengawasi kerja aritmetik dan logika. Yang kelima, menyimpan hasil proses ke main memory. Yang ketiga yaitu unit logika dan aritmetik atau arithmetical dan logic unit atau LU merupakan bagian inti dari suatu sistem operasi. Tugasnya adalah melakukan semua perhitungan aritmetik atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan operasi aritmetik dengan dasar pertambahan, sedangkan operasi aritmetik yang lainnya seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian melakukan dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmetik ini disebut adder. Tugas lain ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Yang keempat yaitu unit memori atau penyimpanan memori, berfungsi untuk menampung data atau program yang diterima dari unit masukan sebelum diolah oleh CPU dan juga menerima data setelah diolah oleh CPU, yang selanjutnya diteruskan ke unit keluaran. Bagian memori yang hanya dapat membaca tanpa bisa menulis pada disebut ROM, read only memory, sedangkan bagian memori yang dapat melaksanakan membaca dan menulis disebut RAM, random access memory. Unit keluaran atau output unit berfungsi untuk menerima hasil pengolahan data dari CPU melalui memori. Berikut adalah contoh alat keluaran, yaitu monitor, yang speaker, printer. Yang kelima,
Unit keluaran. Perangkat komputer dilengkapi dengan perangkat keras, seperti yang telah dijelaskan di atas, dan perangkat lunak, karena suatu perangkat komputer tidak akan berfungsi jika tidak ada perangkat lunak di dalamnya. Perangkat lunak software merupakan program yang berisi instruksi atau perintah yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan kegiatan seperti menghitung, menggambar, dan menghasilkan suara. Sehingga ada komunikasi antar komputer dengan pemakai. Salah satu yang termasuk ke dalam perangkat lunak adalah sistem operasi komputer. Tugas sistem operasi komputer. Sistem operasi bertugas mengelola seluruh perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Misalnya, Anda menjalankan beberapa perangkat lunak sekaligus di komputer, sehingga beberapa perangkat lunak tersebut memerlukan akses ke CPU, memori, dan media penyimpanan. Maka, sistem operasi mengatur proses-proses tersebut untuk memastikan setiap perangkat lunak berjalan normal. Fungsi sistem operasi komputer. Yang pertama, ialah mengelola sumber daya yang ada pada komputer. Yang kedua, menyediakan layanan ke pengguna sehingga bisa lebih mudah saat memanfaatkan berbagai sumber daya komputer. Yang ketiga, untuk mengelola data ada dalam komputer serta mengatur perangkat lunak dan perangkat keras agar bisa bekerja dengan stabil. Jenis-jenis sistem operasi komputer. Yang pertama, MS-DOS atau Disk Operating System merupakan sistem operasi komputer yang paling lama. Tampilannya berbeda dengan sistem operasi komputer saat ini karena pemberian instruksinya dilakukan lewat tulisan. Kelebihannya tidak banyak menghabiskan memori komputer, namun kelemahannya ialah instruksi diberikan lewat tulisan dan tidak ada grafisnya sama sekali. Yang kedua, sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows menjadi operating system terbanyak yang digunakan di seluruh dunia. Tidak hanya itu, Windows juga mudah ditemui dalam berbagai komputer atau laptop. Kelebihannya tidak banyak menghabiskan memori komputer, namun kelemahannya ialah instruksi diberikan lewat tulisan dan tidak ada juga grafisnya sama sekali. Yang ketiga, sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux juga cukup sering digunakan oleh pengguna komputer. Walau jumlahnya tidak sebanyak sistem operasi Windows, Linux memungkinkan pengguna untuk melakukan modifikasi untuk meningkatkan kinerja sistemnya. Kelebihannya ialah bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan, tetapi hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang paham teknologi. Untuk kelemahan utamanya ialah cara instalasinya lebih susah dibanding Windows. Yang keempat, sistem operasi MAC/OS, sering juga disebut Macintosh. Sistem operasi ini hanya disediakan untuk komputer Apple. Pengguna Mac OS jauh lebih sedikit dibanding pengguna Windows dan Linux. Kelebihannya tidak mudah terkena virus. Kelemahannya ialah menjalankan sistem operasinya agak lebih susah dibanding Windows dan Linux. Cara kerja sistem operasi komputer. Yang pertama itu melakukan manajemen proses, artinya sistem operasi melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file, dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem operasi komputer hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Yang ketiga, setelah menerima instruksi kemudian diolah atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di komputer. Yang keempat, tampilan komputer hardware akan berubah beberapa saat setelah sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan penggunanya. Keamanan sistem operasi komputer. Keamanan pada sistem operasi merupakan kebutuhan yang sangat utama dan penting. Jika sebuah sistem operasi tidak dilengkapi dengan keamanan yang bagus, akan selalu mendapatkan serangan dari virus, spam, war, dan lain-lain. Keamanan sistem terbagi menjadi 3. Yang pertama, keamanan eksternal, berkaitan dengan satu pengaman fasilitas komputer dari penyusup dan data. Yang kedua, keamanan interface pemakai, berkaitan dengan 2 identifikasi pemakai sebelum mengakses program dan data. Yang ketiga, keamanan internal,
berkaitan dengan pengaman beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi untuk menjaga integritas. Adapun masalah-masalah keamanan sistem operasi komputer, yang pertama, kehilangan data dapat disebabkan oleh bencana, contohnya kebakaran, banjir, gempa bumi, perang kerusuhan, tikus, dan lain-lain. Yang kedua, kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak, contohnya ketidak berfungsinya pemrosesan disk atau tape yang tidak terbaca, kesalahan komunikasi, kesalahan program atau bugs. Yang ketiga, kesalahan atau kelalaian manusia, contohnya kesalahan pemasukan data, memasang tape atau disk yang salah, kehilangan disk atau tape. Yang kedua, penyusup atau intruder. Penyusup pasif yaitu yang membaca data yang tidak terotorisasi. Yang kedua, penyusup aktif yaitu mengubah data yang tidak terotorisasi. Contohnya, penyadapan oleh orang dalam, usaha hacker dalam mencari uang, spionase militer atau bisnis, lirikan pada saat pengetikan password. Sasaran keamanan adalah menghindari, mencegah, dan mengatasi ancaman. Aspek kebutuhan keamanan sistem. Ada 3 aspek kebutuhan keamanan sistem komputer, yaitu yang pertama, kerahasiaan atau secret, diantaranya privasi, keterjaminan bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang terotorisasi, dan modifikasi, tetap menjaga konsistensi dan keutuhan data di sistem. Yang kedua, integritas atau integrity, keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak yang terotorisasi. Yang ketiga, ketersediaan atau availability, keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak-pihak yang diotorisasi saat diperlukan. Adapun ancaman terhadap sistem komputer, yang pertama, interupsi atau interruption. Sumber daya sistem komputer dihancurkan atau menjadi tak tersedia atau tak berguna, merupakan ancaman terhadap ketersediaan, contohnya penghancuran hard disk, pemotongan kabel komunikasi. Yang kedua, intersepsi atau interception. Pihak tak diotorisasi dapat mengakses sumber daya, merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Pihak tak diotorisasi dapat berupa orang, program komputer, contohnya penyadapan, mengcopy file tanpa diotorisasi. Yang ketiga, modifikasi atau modification. Pihak tak diotorisasi tidak hanya mengakses tapi juga merusak sumber daya, merupakan ancaman terhadap integritas, contohnya mengubah nilai file, mengubah program, modifikasi pesan. Yang keempat, fabrikasi atau fabrication. Pihak tak diotorisasi menyisipkan atau memasukkan objek-objek palsu ke sistem, merupakan ancaman terhadap integritas, contohnya memasukkan pesan palsu ke jaringan, menambah rekor file. Baik, itulah tadi materi tentang sistem operasi komputer. Terima kasih yang sudah nonton dan jangan lupa like dan subscribe channel ini.